Topik materi kita hari ini, multikulturalisme. Bahan Alkitab, Galatia 3 ayat 28 dan Kolose 3 ayat 11. Indikator dari materi kita hari ini, pertama, mencari dari berbagai sumber mengenai multikulturalisme, kemudian menjelaskan pengertian multikulturalisme, serta mendiskusikan cara mensyukuri multikulturalisme. Kedua, menyusun tulisan pendek mengenai multikulturalisme di Indonesia. Ketiga, mempresentasikan poin-poin penting menyangkut nilai-nilai multikultur yang dapat dimanfaatkan dalam rangka memperkuat kesatuan umat Kristen secara khusus dan bangsa Indonesia. Terakhir, menilai diri sendiri. Apakah peserta didik memiliki kesadaran multikultur dan menerapkan dalam sikap hidup sebagai orang beriman? Multikulturalisme merupakan topik yang penting untuk dipelajari oleh remaja SMA. Saat ini dunia kita adalah multikultur, di mana masyarakat tidak lagi bersifat homogen, melainkan heterogen. Masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu negara ke negara lainnya, dan dengan sendirinya menciptakan keberagaman ataupun multikultur. Melalui pembahasan ini diharapkan anak-anak ibu memiliki wawasan dan memperoleh pencerahan mengenai apa dan bagaimana multikulturalisme. Selanjutnya, anak-anak ibu termotivasi untuk memiliki kesadaran multikultur serta mampu menerima dan menghargai multikultur. Pada gilirannya, kamu mampu menerapkan kesadaran multikultur dalam sikap hidup sebagai remaja Kristen. Anak-anak ibu pasti pernah mendengar atau membaca mengenai multikultur dan multikulturalisme. Nah, sekarang coba anak-anak ibu jelaskan apa itu multikulturalisme. Simpulkan bahwa multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, sikap dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang masyarakatnya beragam dari segi etnis, budaya, agama, kelas sosial, gaya hidup, dan sebagainya. Dalam kepelbagaian itu, masyarakat mengembangkan semangat kebangsaan dan mempertahankan keberagaman sebagai suatu kekayaan dan anugerah Allah. Dalam cakupan pandangan ini ada penerimaan terhadap realitas keagamaan yang pluralis dan multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat. Melalui multikulturalisme, masyarakat diajak untuk menjunjung tinggi toleransi, kerukunan, dan perdamaian, bukan konflik atau kekerasan dalam arus perubahan sosial. Paradigma multikulturalisme diharapkan menjadi salah satu solusi bagi konflik sosial yang sering terjadi pada masa kini. Dengan demikian, inti multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa, ataupun agama. Adapun fokus multikulturalisme terletak pada pemahaman akan hidup penuh dengan perbedaan sosial budaya, baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat. Indonesia merupakan masyarakat yang multikultur. Di satu sisi, keberagaman bangsa dan kepelbagaian budaya merupakan kekayaan yang patut disyukuri. Namun pada sisi lain, dapat menjadi sumber konflik. Dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Prinsip Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan meskipun Indonesia merupakan negara multikultural, tetapi tetap terintegrasi dalam persatuan dan kesatuan. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dari banyak unsur. Kepelbagaian itu terlihat dari keadaan geografisnya, berbagai latar belakang sosial ekonomi, sosial politis, sosial religius, sosial budaya, dan lain sebagainya. Kepelbagaian suku, bangsa, budaya, geografis, adat istiadat, kebiasaan, pandangan hidup, maupun agama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara.
Apakah jaminan itu dengan sendirinya terbukti dalam kehidupan sosial masyarakat? Mohon penjelasannya Ibu Lim. Tentu tidak, karena di sekitar kita masih terdapat begitu banyak persoalan yang berakar dari multikultur tersebut. Berbagai konflik dan pertentangan yang sering diikuti dengan kekerasan yang dipicu oleh berbagai perbedaan suku, budaya, adat istiadat, agama masih terjadi di Indonesia. Di sekitar kamu, di lingkungan pergaulan kamu, masih terdapat orang-orang yang memiliki prasangka buruk terhadap orang dari latar belakang suku atau agama tertentu. Bahkan masih ada orang tua yang tidak mau mengawinkan anaknya dengan orang yang berasal dari daerah tertentu dan budaya tertentu karena mempunyai prasangka yang kurang baik. Apa kata Alkitab mengenai multikulturalisme? Mohon penjelasan. Alkitab tidak berbicara secara khusus mengenai multikulturalisme. Namun dalam kaitannya dengan kasih, kebaikan, kesetaraan, dan keselamatan, itu diberikan bagi semua manusia tanpa kecuali. Dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia pasal 3 ayat 28, tertulis, semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Artinya, kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Pada Kolose pasal 3 ayat 11, lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Menjadi manusia baru dalam Kristus berarti manusia yang tidak lagi melihat sesamanya dari perbedaan latar belakang suku, bangsa, budaya, kelas sosial, pandangan hidup, kebiasaan, dan lain-lain. Menjadi manusia baru artinya orang beriman yang telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus wajib menerima, menghargai, dan mengasihi sesamanya tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Sebagai remaja Kristen dalam membangun multikulturalisme harus berpedoman pada ajaran iman Kristen. Pergaulan dan kerjasama dengan orang-orang yang berbeda suku, budaya, adat istiadat, kebiasaan, cara pandang, cara berpikir, dan agama yang berbeda diharapkan semakin memperkuat iman kamu kepada Allah. Karena keberagaman itu, kamu dapat merenungkan betapa luar biasanya Allah yang telah menjadikan manusia dalam keberagaman. Dengan begitu, kamu dapat menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Yesus sendiri mengemukakan sebuah cerita mengenai orang Samaria yang murah hati untuk menjelaskan pada para pendengarnya mengenai siapakah sesama manusia dan bagaimana kita harus mengasihi. Cerita mengenai orang Samaria yang murah hati mewakili pandangan Yesus mengenai kasih pada sesama, bahwa semua orang tanpa kecuali terpanggil untuk mewujudkan solidaritas dan kasih bagi sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang. Solidaritas dan kasih itu tidak meniadakan perbedaan, namun menerima perbedaan itu sebagai anugerah, dan dalam perbedaan itulah manusia diberi kesempatan untuk mewujudkan kasih dan solidaritasnya bagi sesama. Tuhan menciptakan manusia dalam kepelbagaian supaya dapat saling mengisi dan melengkapi satu dengan yang lain. Dalam diri manusia juga dianugerahi kebaikan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan alam dan lingkungan hidup, terutama dengan sesamanya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk mulia yang memiliki harkat dan martabat. Di era modern sekarang ini, masyarakat dunia memiliki kesadaran multikultur yang jauh lebih baik. Bahkan pemenuhan hak setiap orang untuk diterima dan dihargai. Hak untuk memperoleh keadilan, demokrasi, dan HAM telah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh negara terhadap warganya maupun oleh sesama warga negara, termasuk warga gereja. Ada beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultur. 1. Pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. Kedua, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Yang ketiga, kesederajatan kedudukan
dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. Keempat, penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Kelima, unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Beberapa poin tadi merupakan nilai-nilai yang dapat dibangun dalam membina kehidupan bersama sebagai bangsa yang multikultur. Peran pendidikan dan pola asuh dalam keluarga amat penting untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Pada masa kini sudah banyak tokoh nasional dan pemerhati pendidikan yang menganjurkan untuk memperlakukan pendidikan multikultural di sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini penting mengingat pendidikan merupakan salah satu unsur yang dapat menjadi kekuatan mengubah dalam masyarakat. Pendidikan menjadi pendorong perubahan yang efektif bagi individu dan masyarakat. Menurut anak-anak ibu, sikap-sikap apa yang harus dihindari dalam membangun masyarakat yang multikultural, yang rukun dan bersatu? Jadi itu merupakan sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu. Dari pertemuan hari ini, kita dapat simpulkan Allah menciptakan manusia dalam kepelbagaian suku, bangsa, ras, budaya, geografis, agama, adat, serta kebiasaan. Kepelbagaian itu tentu mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Namun demikian, harkat dan martabat semua manusia sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, setiap orang terpanggil untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada secara kritis dan rasional. Dalam bersikap terhadap kepelbagaian, acuan kita adalah Alkitab, di mana kita diajarkan untuk menerima dan mengasihi sesama tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Anak-anak ibu dapat membangun pertemanan dan persahabatan tanpa memandang berbagai perbedaan, namun disertai sikap kritis dan rasional. Artinya, menyaring hal-hal yang positif dan negatif berdasarkan ajaran Alkitab. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita melakukan apa yang kita pelajari pada hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.